Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Ustaz Saidai bin Haji Awang Hitam, Dekan Pelajar Universiti Brunei Darussalam. Yang Mulia Dr. Ustaz Haji Harapandi Dahri, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath, College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Yang Mulia Ustazah Pengiran Siti Nur Ainul Fatni, binti Pengiran Haji Tajuddin. Yang Mulia Ustaz Muhammad Zulhilmi bin Haji Muharfandi, Pegawai Ugama dan Kerohanian, Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat. Yang Mulia Pegawai-pegawai dan pensyarah-pensyarah Universiti Brunei Darussalam serta mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam, Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Keugamaan dan Kerohanian dan alumni Eksekutif Keugamaan dan Kerohanian Universiti Brunei Darussalam, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana berpeluang untuk mengadakan lagi kesempurnaan solat yang lazimnya diadakan setiap tahun secara bersemuka oleh Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat bahagian hal ehwal pelajar. Namun pada tahun ini ianya diadakan secara atas talian dan bengkel ini dikelolakan bersama Ugamaan dan Kerohanian dan alumni Eksekutif Keugamaan dan Kerohanian Universiti Brunei Darussalam. Yang ini, Majlis Sukacita menjemput Muhammad Muaz bin Haji Roslan, Ketua Eksekutif Keugamaan dan Kerohanian sesi 2022 untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah. Majlis mempersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita mengerjakan solat setiap hari. Solat sebagai penghubung diri kita agar dekat kepada Allah. Namun adakah kita benar-benar faham apa yang kita baca dalam solat agar kita pasti benar-benar berhubung dengan Allah? Sehubungan itu, bengkel ini diharapkan akan dapat merungkai makna-makna bacaan kita di dalam solat. Dengan itu, majlis dengan hormat menjemput Dr. Ustaz Haji Harapan Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath, College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan untuk mengongsikan bengkel yang bertajuk Tadabbur Rukun Qauli dalam solat. Majlis dengan hormat mempersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة طلوة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت قد أفلح وإن فسدت خاب وخسر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin peserta bengkel kesempurnaan sholat, yakni tadabbur rukun qauli di dalam sholat, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga pada petang hari ini dapat kita mengikuti satu bengkel yang sangat luar biasa dahsyatnya, yakni ingin menyempurnakan sholat yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, lalu rasanya adakah ia sudah sempurna kita menjalankannya? Adakah ia sudah kita rasakan nikmatnya sembahyang? Adakah ia masih setelah kita salat melakukan aktiviti-aktiviti yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa insyaallah petang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama dalam majelis yang sangat baik ini. Insyaallah apa yang dianjurkan oleh Dekan Pelajar University Brunei Darussalam ini sangatlah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam ridhonya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan cara-cara menyempurnakan segala ibadah, khasnya salat. Seperti mana dalam sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kalian seperti mana kalian melihat aku sembahyang. Mudah-mudahan dengan mengikuti bengkel yang diengkayahkan oleh Dekan Pelajar Brunei University Brunei Darussalam ini, mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu harapan kita adalah memperolehi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berterima kasih atas jemputan untuk menyampaikan bengkel kesempurnaan sholat, yakni tadabbur rukun qauli dalam sholat ini. InsyaAllah sedaya upaya akan saya sampaikan sesuai dengan kemampuan yang Allah bagi kepada diri saya sendiri. Lalu kemudian nanti kita sharing lebih jauh dengan soal jawab insyaAllah jika ada masa yang tersisa. Baik, saya akan share coba slide-nya, mudah-mudahan dapat diterima oleh semua di sini. Yang pertama sekali tentu adalah kita akan melihat tadabbur rukun qauli dalam sholat. Ketika kita bicara tentang rukun qauli, maka sebagai muqaddimah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut dan juga surah Al-Isra. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Syahid atau yang menjadi penekanan utama dalam ayat Al-Qur'an ini adalah wa aqimis salata. Tegakkanlah, dirikanlah sembahyang. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sembahyang, salat yang kita jalankan itu dapat mencegah kita melakukan perkara-perkara yang al-fahsya, yang tentu dibenci Allah, wal munkar juga perkara-perkara yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini perintahnya adalah sembahyang itu tujuannya adalah agar kita dapat menjauhkan diri atau dapat jauh dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ini sama-sama aqim, sama-sama perintahnya fi'lu amrin, kata orang yang belajar nahwu, adalah perintah untuk menunaikan sembahyang. Kedua-dua ini, yang pertama adalah tujuan sembahyang untuk mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, keji dan mungkar. Maka yang kedua adalah menjalankan atau mendirikan sembahyang karena disebabkan masa
yang sudah tiba. Masa yang sudah tiba. Jadi artinya sembahyang yang ditunaikan itu bila sudah datang masa. Jadi jangan tak sembahyang kalau belum ada masanya. Lalu di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i khamsina salatan. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailah." Subhanallah. Ini dekan pelajar yang menjalankan aktiviti ini ya tentu adalah satu dalam rangka juga sempena menyambuti Isra wal Mi'raj yang sekarang ini pada bulan Mi'raj. Di mana sembahyang yang kita jalankan bahkan yang kita akan bincangkan pada petang hari ini adalah difardukan pada bulan ini. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan faradallahu ala ummati. Allah telah memfardukan, Allah telah mewajibkan ya, ala ummati kepada semua umatku Lailatul Isra pada malam Isra wal Mi'raj khamsina salatan. Bayangkan. Yang diwajibkan Allah kepada kita untuk dijalankan dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita adalah khamsina 50 sembahyang, 50 waktu. Boleh dibayangkan kalau 50 waktu tidak akan ada masa kita untuk untuk melakukan Zoom meeting, webinar, MS Team dan seterusnya. Tidak akan mungkin kita dapat online seperti ini. Kalau 50 itu yang diturunkan oleh Allah langsung diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW sangat tahu persis. Jika 50 sembahyang fardu ini diturunkan kepada kita semua, akan sangat berat rasanya untuk kita jalankan. Bagi kita sangat berat. Maka atas dasar di dalam sejarah atau historical Isra wal Mi'raj, begitu sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa berkata, irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah diringankan sampai jadilah 5 waktu. Ya, sembahyang itu menjadi 5 waktu, jadi dari awalnya 50 waktu yang dipardukan kepada kita. Dan tentu ini adalah nilai dari sembahyang 5 waktu yang kita jalankan ini adalah 50 waktu. Subhanallah. Lalu sembahyang ini tentu adalah tujuan utama tadi adalah untuk mencegah kita melakukan perkara keji dan mungkar. Adakah selama mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita sudah menjalankan ibadah sembahyang ini, perbuatan mungkar, keji dan mungkar ini sudah berhenti kita lakukan? Bahkan banyak orang-orang yang baru saja selesai melakukan ibadah sembahyang, ia lakukan perbuatan keji dan mungkar, ia lakukan dosa. Nah ini artinya apa? Sembahyang itu tidak ada asar, tidak ada pengaruh, tidak ada bekasnya di dalam diri orang itu. Mengapa tidak memiliki pengaruh sembahyang itu terhadap ketakwaan kita? Tentu jawabannya adalah kita belum memahami apa hakikat sembahyang yang sungguhnya. Alhamdulillah dengan program ini sangatlah baik. Kita diminta untuk sama-sama mentadabburkan kaul-kaul, bacaan-bacaan yang kita akan baca di dalam sembahyang ini. Apa maknanya sebenarnya? Namun sebelum masuk ke tingkat itu, saya akan jelaskan dulu manfaat sholat. Tujuan kita sembahyang selain tanha anil fahsya'i wal munkar, ya seperti ayat Al-Quran tadi, maka di dalam kitab Munihah Al-Musalli dijelaskan oleh Syekh Daud bin Abdullah Fatani, ada 5 tujuan utama sembahyang tuh. Yang pertama, tariqatan lil muttaqin. Tujuan sembahyang yang pertama itu merupakan tariqah. Maknanya jalan untuk menjadi orang bertakwa. Jadi kalau kita mau jadi orang bertakwa, sembahyanglah. Kalau tidak mau jadi orang bertakwa, maka tidak sembahyang. Maknanya apa? Orang yang tidak sembahyang, dia tidak ingin menjadi orang yang bertakwa. Orang yang sembahyang berarti dia akan menjadi orang yang bertakwa. Satu-satunya tariqah, jalan kalau kita ingin menjadi orang bertakwa adalah menjalankan atau mendirikan ibadah sembahyang fardu yang 5 waktu itu. Lalu yang kedua, tujuan sembahyang itu adalah qurratu aini sayyidil mursalin. Ia merupakan penyejuk jiwa
Jadi kalau sudah kita sembahyang, tenanglah hati kita. Kalau ada orang sembahyang, lalu jiwanya masih gelisah, tidak tenang, bahkan stres. Nah ini artinya apa? Ini artinya sembahyangnya belum memiliki makna dalam dirinya. Sembahyang yang ia lakukan ini belum berpengaruh untuk mengubah jiwanya menjadi lebih tenang, menjadi lebih hebat. Nah, jadi kalau kita ingin sembahyang, ingin menjadikan ketenangan jiwa kita, maka yang paling utama dirikanlah sembahyang yang 5 waktu seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, aku adalah hamba Allah yang suci bersih. Akan tetapi aku sangat rindu saat aku selesai sembahyang, aku rindu lagi untuk melakukan sembahyang yang lain. Begitu assalamualaikum, aku rindu lagi melakukan sembahyang yang lain. Ini maknanya apa? Subhanallah, Rasulullah jadikan sembahyang itu merupakan penyejuk jiwa. Qurratu aini sayyidil mursalin. Yang ketiga, tujuan sembahyang ruknan min arkaniddin. Ia merupakan salah satu di antara rukun agama. Dalam hadis dikatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang menjalankannya, yang mendirikannya, yang menegakkannya, ia berarti ia telah menegakkan agama. Akan tetapi sesiapa yang tidak menjalankan sembahyang, berarti ia telah meruntuhkan dan merobohkan serta merosak agamanya itu sendiri. Baik, lalu yang keempat, tujuan sembahyang itu adalah jannatul ajilata lil muhibbin. Surga yang disegerakan bagi para pencinta. Surga. Sembahyang itu surga? Ya. Surga itu hakikatnya adalah merasakan ketenangan, merasakan jiwa kita tentram, itu surga. Jadi ketika orang melakukan sembahyang lalu ia rasakan ketenangan dalam jiwanya, berarti ia telah mendapatkan surga yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini. Jadi kalau kita ingin rasakan surga betapa nikmatnya, maka segeralah menjalankan sembahyang dengan khusyuk. Sehingga kita akan merasakan betapa nikmatnya kita berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla dalam sembahyang. Bahkan dikatakan as-salatu munajatul lirabb. Sembahyang itu merupakan media kita untuk bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu tujuan sembahyang kelima menurut Syekh Daud bin Abdullah Fatani dalam kitab Mulia Musallinya, ma'dinu asraril asyikin. Ia merupakan tempat mendapatkan rahasia tersembunyi bagi para perindu. Jadi orang yang merindukan Allah Azza wa Jalla, jika ia melakukan sembahyang, ia rasa tenang, khusyuk, dan ia rasakan betapa nikmatnya bersama Allah Azza wa Jalla di dalam sembahyang itu. Maka perbanyaklah sembahyang selain dari sembahyang yang 5 waktu itu. Nah inilah 5 tujuan utama sembahyang menurut. Baik. Sekarang yang kita kenali untuk kita memperolehi merasa tenang di dalam sembahyang, maka kita kenal sebagai arkanus shalah. Ada rukun-rukun sembahyang mesti dihadirkan dalam sembahyang. Yang pertama sekali adalah rukun kauli. Lalu yang kedua rukun fi'li. Kauli ini adalah bacaan-bacaan. Fi'li adalah perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan kita dalam sembahyang. Qalbi, nah inilah yang kita kenali sebagai kekhusyuan. Jadi untuk Rasulullah SAW, 3 rukun ini menjadi satu di dalam satu activity. Rukun qauli, segala ucapan-ucapan, bacaan-bacaan Rasulullah baca. Rukun fi'li, segala gerakan-gerakannya Rasulullah lakukan. Dan qalbi adalah kekhusyuan. Kita terkadang berhenti kepada 2 rukun sahaja. Qauli kita baca, fi'li kita lakukan, qalbi terkadang hilang. Nah ini, jadi kalau kita ingin mendapatkan solat itu sebagai media untuk tanha anil fahsyail munkar, maka hendaklah kita gabungkan ketiga rukun ini, qauli, fi'li, qalbi menjadi satu komponen, satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam sembahyang. Baik, sekarang kita difokuskan untuk melakukan, mengkaji, tadabburkan rukun qaulinya sahaja. Fi'li dan qalbi mungkin nanti akan ada yang lain akan mencoba mentadabburkannya. Baik. 3 indikator kesempurnaan sembahyang itu sendiri.
dari baginda Rasulullah SAW menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Rasulullah mengatakan sembahyanglah kalian seperti mana kalian melihat aku sembahyang. Kita semua belum pernah menjumpai atau berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Tidak pernah melihat Rasulullah sembahyang. Akan tetapi dari apa yang diucapkan Rasulullah SAW itu berarti ada 3 utama. 3 indikatornya kesempurnaan sholat itu. Yang pertama, ucapan bacaannya mesti bersesuaian dengan apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW. Namanya sallu, mengikuti apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di negara Brunei Darussalam dikhaskan, dimudahkan oleh kerajaan untuk kita mengikut satu imam mazhab yang mengajarkan bagaimana cara sembahyangnya baginda Rasulullah SAW dalam versi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka di sana ada 3 indikator pertama. Qauli, bacaan, fi'li, gerak. Yang berikutnya adalah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan untuk melihat indikator dari sembahyang atau kesempurnaan sholat itu ada 3 juga. Man arada ay ya'rifa haqiqatahu inda rabbih falyanzur ila sholatihi katanya. Sesiapa yang ingin mengetahui hampir atau jauh ia dengan Allah, maka hendaklah ia melihat kepada sembahyang yang ia lakukan. Yang pertama, sembahyang itu adalah dilihat dari sisi takbirnya. Bagaimana ia takbir? Lalu kemudian bagaimana ia ruku dan bagaimana ia sujud. 3 hal ini yang paling urgent, yang paling penting untuk diperhatikan secara baik oleh kita semua. Nah, ketika takbir itu, lalu Allahu Akbar angkat tangan kita, lalu di sana kita ta'zim mengingat Allah dengan baik, maka sudah dekat dengan Allah. Ketika kita ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita baca doanya, lalu kita ta'zimkan Allah, maka kita sudah dekat dengan Allah. Saat kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan seterusnya, ketika baca doa itu, lalu kita rasakan betapa nikmatnya mengagungkan Allah, berarti kita sudah dekat dengan Allah. Akan tetapi jika 3 perkara itu, ketika takbir kita ghafil, lalai, yang kita angkat tangan kita katakan Allahu Akbar, akan tetapi yang teringat sesuatu yang di luaran, maka hati-hati. Ini artinya kita jauh dengan Allah walaupun kita sedang sembahyang. Jadi 3 indikator ini yang perlu diperhatikan, takbir, ruku, sujud, mesti ada ta'zim, mengingat, mengagungkan Allah di dalamnya atau dalam melakukan itu. Baik, berikutnya adalah rukun qauli, bacaan-bacaan sholat. Ini ada 2. Bacaan sholat itu ada 2. Ada yang dinamakan bacaan wajib, ada yang dinamakan bacaan-bacaan sunnah. Wajib jika ditinggalkan tentu sembahyang kita akan jadi batal. Tentu sembahyang kita akan jadi tidak sah. Akan tetapi kalau sunat, maka ini merupakan kesempurnaan. Bacaan-bacaan yang kita lakukan, yang kita baca dalam sholat, yang sunat itu menambah kesempurnaan sembahyang kita. Tapi jika tertinggal, bukan ditinggalkan. Kalau tertinggal itu tidak sengaja, tidak sengaja ditinggalkan, maka dia ada kemungkinannya kalau dia sunatnya abad. Itu sunat abad maknanya adalah sesuatu yang jika ditinggal itu mesti digantikan dengan sujud sahwi. Lalu jika dia sunat hayat, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu. Tetapi sunat ini derajatnya mesti kita pahami betul bahwa ia merupakan penyempurna. Sesuatu yang belum sempurna lalu kita lakukan sembahyang sunat, melakukan bacaan sunat, berarti dia akan menjadi sempurna. Nah, tidakkah yang kita tuju dalam sembahyang kita itu adalah perkara-perkara yang sempurna. Nah, yang kita inginkan ketika kita beribadah adalah kesempurnaan. Maka jika itu, ya ini feedback. Oke, jika kesempurnaan itu kita inginkan, maka yang paling utama adalah jalankan semua qiraah yang sunnah. Bacaan-bacaan sunnah tanpa melupakan bacaan-bacaan yang wajib tuh. Baik, kita teruskan. Rukun qauli yang wajib. Ya, yang wajib ini ada 4 perkara saja. Dalam sembahyang kita rukun qauli. Nanti rukun fi'li berarti selebih dari inilah. Ya.
Yang pertama adalah rukun qauli bacaan takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram itu maknanya adalah kalimat Allahu Akbar. Jadi ketika kita berdiri sudah menghadap kiblat dengan tenang, maka angkat tangan kita Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar merupakan rukun qauli yang pertama. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Nah, setelah takbir biasanya apa? Ada doa iftitah, kan? Tapi itu berarti tidak masuk dalam rukun qauli yang wajib. Ia adalah merupakan rukun qauli yang sunat. Berikutnya adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ini wajib. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan la salata liman la fatihata lahu. Tidak adalah sembahyang, tidak sempurna sembahyang, tidak sah sembahyang seseorang jika di dalam sembahyangnya dia tidak membaca suratul Fatihah. Nanti akan dijelaskan secara rinci lagi. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarak dan seterusnya itu, ini merupakan rukun qauli yang wajib. Yang keempat adalah bacaan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah rukun qauli yang wajib. Yang ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Yang ke kiri itu adalah sunnah. Oke. Baik, kita jelaskan satu persatu apa yang menjadi tadabbur kita. Apa hakikat yang kita baca nih. Yang pertama, takbiratul ihram. Ini kalau kita sudah pahami betul apa hakikat dari takbiratul ihram ini, maka kita akan semakin khusyuk di dalam menjalankan sembahyang kita. Yang pertama, kalimatut takbir. Berasal dari kata kabbara yukabbiru takbiran. Ini adalah berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti membesarkan, mengagungkan, meninggikan. Jadi orang yang takbir hakikatnya ia sedang membesarkan dan mengagungkan serta meninggikan Allah Azza wa Jalla di atas segala-galanya. Jika kita takbir masih ada yang teringat selain Allah, berarti kita belum mengesakan, belum mentakbirkan, belum mengagungkan dan belum meninggikan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua yang kita lakukan di luaran sholat, ya, yang besar-besar di luar sholat itu ketika sudah takbir maka dia akan jadi kecil. Kalau kita sembahyang, suami kita anggap besar, ketika sudah takbir menjadi kecil. Istri kita anggap besar, jadi kecil ketika sudah sembahyang. Semua yang ada di luaran, walaupun ia tadinya besar, ia tadinya kita hargai, kita hormati, akan tetapi begitu sudah takbir, maka semua akan menjadi damit, akan kecil. Secara istilah, takbir itu berarti setiap takbir yang kita lafalkan mesti merasakan dalam hati kita bahwa tiada sesuatu yang dapat menyamai keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk yang ada adalah kecil bila dihadapkan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada namanya besar. Kalau kita sudah berkomunikasi, berhadapan dengan Allah, maka lihat. Kalau kita sembahyang jamaah, walaupun imamnya itu adalah pelajar kita, mahasiswa kita, atau bahkan anak kita, tetap saja kita mesti mengikut kepada gerakan dan bacaan yang dilakukan oleh imam. Kaki dari imam itu berada di atas kepala kita walaupun kita sebagai pimpinan. Kita tidak akan pernah marah. Kenapa? Karena di sana sifat kita sama-sama damit, sama-sama kecil di hadapan Allah. Yang besar hanya Allah Azza wa Jalla. Lalu al-ihram juga berasal dari bahasa Arab. Harrama yuharrimu tahriman wa ihraman, membawa maksud haram dan tidak dibenarkan. Ini berarti secara istilah memberikan makna bahwa setelah mengangkat tangan dan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka segala sesuatu yang dapat dilakukan sebelum sembahyang, sebelum sholat menjadi haram, tidak dapat dilakukan. Jika melakukannya berarti sholatnya tidak sah atau batal. Contohnya,
Ketika sudah Allahu Akbar kita takbir. Lalu kita sebelum kita takbir, tadi boleh kita bincang dengan kawan kita. Hai, apa kabar kita? Siapa kita dan seterusnya. Boleh. Akan tetapi selepas kita mengatakan Allahu Akbar, semua menjadi haram. Tidak dapat dilakukan lagi. Sebelum kita takbir, boleh kita minum. Seperti ini contohnya. Dan minum. Boleh. Tetapi setelah kita takbir, haram kita minum di dalam sholat. Sama dengan makan, sebelumnya boleh. Akan tetapi setelah dia takbir menjadi haram. Itulah hakikat takbiratul ihram. Lalu, kalau kita melihat, dalam konsep takbiratul ihram ini, semua yang kita lakukan qabla shalah, sebelum sembahyang, yang halal menjadi haram, apalagi yang haram. Apalagi yang makruh, apalagi yang syubhat. Semua menjadi haram ketika sudah masuk dalam sembahyang. Yang ada yang besar hanya Allahu Azza wa Jalla. Fa'idha kabbarta azzamallah. Ketika engkau bertakbir, maka agungkan Allah. Semua yang terlihat adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala di dalam sembahyang kita. Nah, kalau dilihat seperti itu, maka jika sudah kita masuk dalam sembahyang mengucapkan takbiratul ihram, janganlah palingkan hatimu dari wajah Allah. Janganlah pindahkan hatimu dari mengingat Allah. Sentiasalah kita mengingat Allah dalam sembahyang. Itulah yang dinamakan khusyuk itu. Lalu bagaimana cara tadabburkan takbiratul ihram? Yakinlah bahwa dengan takbiratul ihram segala yang kita jalankan itu akan menjadi baik. Segala yang kita lakukan itu akan menjadi qabul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah Al-Quranul Karim. Maknanya siapa? Yang kita baca dalam sembahyang adalah surah Al-Fatihah. Satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam sembahyang adalah Fatihah. Maka kalau kita lihat, Quran itu ada 30 juzuk. Kan? Ada 30 juzuk. Lalu ada 114 surah, ada 6.236 ayat, ada lagi yang berpandangan 6.666 ayat. Lalu ada 1.027.000 huruf menurut versi Imam Syafi'i, 114 basmalah. Ini isi dari Al-Quran secara keseluruhan. Lalu di antara 114 surah ini ada satu surah saja. Ada satu surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuk dibaca secara berulang-ulang oleh semua orang yang sembahyang. Jika kita tidak membaca surah itu, maka sembahyang kita menjadi tidak sah. Coba kita lihat bagaimana fadilah keutamaan yang luar biasa dari sembahyang itu. Dari sholat, dari bacaan Fatihah. Yang pertama adalah apa isi dari suratul Fatihah itu? Suratul Fatihah mengandungi 3 isi yang paling besar. Yang pertama berkenaan dengan akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ayatnya. Sab'ul Masani. Ia merupakan 7 ayat yang berulang-ulang. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini maknanya apa? Kita memperakui hanya Allah yang dapat membagi kita. Sharing segala apa yang kita hajatkan. Allah yang membagi segala apa yang kita inginkan. Hanya Allah. Kalau kawan kita boleh diminta 1 kali oke. 2 kali yes. 3 kali ia membagi. Tapi di dalam hatinya sudah tidak nyaman lagi. Kenapa? Karena itulah makhluk. Tetapi Allah semakin banyak kita meminta maka semakin suka, makin cinta, semakin rindukan Allah pada kita kepada kita semua. Nah, itu artinya bahwa ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah hanya kepada Allah lah menjadi keyakinan kita yang Maha Pemberi yang sangat luar biasa itu. Itu akidahnya. Lalu persoalan ibadah. Nah, di dalam Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan coba lihat nanti satu persatu ayat ini. Nah, ini juga di dalamnya bahwa ada ibadah di dalamnya. Yang berarti bagaimana kita memuji Allah. Memuji Allah, kita yang berhak dipuji hanya Allahu Azza wa Jalla.
Selain Allah boleh kita puji, akan tetapi yang lebih agung dari itu adalah Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah ilmu akhlak. Di dalam surah Al-Fatihah itu mengandungi akhlak. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tiadalah sembahyang jika ia tidak membaca surah Al-Fatihah. Bi fatihatil kitab adalah surah Al-Fatihah. Jadi rukun kauli yang wajib dibaca yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Mengapa begitu agungnya Fatihah? Seperti yang dijelaskan 30 juzuk, 114 surah, lalu kemudian ayatnya yang sudah dibagi-bagikan adalah 6.236, 1.027.000 huruf, 114 basmalah. Ini semua terkandung makna hakikatnya ada dalam surah Al-Fatihah yang begitu hebat itu. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan begini. Di dalam kitabnya Uqudul Lujain fi Huquq Az-Zawjain. Beliau berkata, telah sakit seorang ulama selama 37 tahun. Marida. Lalu ia mendapatkan satu ibarat, satu statement dalam sebuah kitab, jumlah dari kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul terpilih berjumlah 104 buah suhuf dan kitab. Dari 104 buah suhuf dan kitab, Allah turunkan antaranya Al-Quranul Karim. Man qara'al Qur'ana. Siapa yang membaca Al-Quran, faka'annahu qad qara'a mi'ah wa arba'atu kutub. Maka ia seakan-akan telah membaca 104 buah kitab kalau kita membaca Al-Quranul Karim. Tak payah lagi kita cari 60 kitab yang dibagi oleh Allah kepada Nabi Syis. Tak payah lagi kita cari 30 kitab yang dibagi kepada Nabi Ibrahim. Tak payah lagi kita cari 10 kitab yang dibagi kepada Nabi Musa. Ditambah satu lagi menjadi 11 yaitu kitab Taurat. Tak payah lagi kita cari satu kitab Injil yang dibagikan kepada Nabi Isa. Tak perlu kita membaca kitab Zabur yang dibagi pada Nabi Daud. Cukup bacalah Al-Quran. Lalu di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang paling afdal untuk dibaca dan itulah yang Allah perintahkan untuk diulang-ulangi terus oleh kita setiap sembahyang, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi ada 4 isi utama dari Fatihah itu tadi. Yang pertama sekali Allah membagi suratul Fatihah ini menjadi 3 komponen. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Hingga kan ayat 4, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 1 hingga 4. Ini adalah khas diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin sebagai penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, ia Maha Pengasih pula Maha Penyayang. Rahman itu adalah seluruh pengasihnya Allah kepada seluruh makhluk Allah. Kafirkah dia, Hindukah dia, Buddhakah dia, Konghucukah dia, semua Allah bagi. Makhluk yang bernyawakah dia atau tidak, Allah bagi hidup. Yang berakal maupun tidak, Allah bagi semua itu rezeki. Itu namanya kasih sayang kasihnya Allah. Jadi kasihnya Allah disebarkan ke dunia ini hanya 1. Sedangkan Allah menciptakan kasihnya 100. 100 yang disebarkan cuma 1. Yang 1 inilah yang dibagi-bagikan kepada istri, dibagi kasih untuk menyayangi suami. Suami dibagi kasih untuk menyayangi istri.
Anak-anak dibagi kasih untuk menyayangi ibu bapak. Ibu bapak dibagi kasih ini masalah ya. Oke, Oke, Ustaz. masih on? On. Oke. Oke. Tadi jadi ada problem. Baik. Jadi kasihnya ini semua dibagi oleh Allah, hanya satu saja yang diturunkan di dunia. 99 kasih itu Allah simpankan di akhirat. Itulah yang mestinya kita rebut. Bukan kita berebut kasih yang ada di dunia ini saja, tapi yang di akhirat itu kita terus cari. Lalu bagian kedua dari ayat surah Al-Fatihah ini adalah ayat kelima. Ini namanya ayat musyarakah, yang di dalamnya adalah bersama antara Allah dan hambanya. Apa itu ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah aku menyembah. Siapa menyembah? Aku. Siapa aku? Manusia, hamba Allah. Yang disembah siapa? Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi artinya kita menyembah itu hanya pada Allah, kita minta pertolongan pun hanya kepada Allah. Berarti ayat ini ia menunjukkan bahwa sebagai makhluk abdun, hamba Allah adalah kita. Lalu Allah sebagai Khalik pencipta, kita diperintah Allah untuk menyembahnya. Seperti mana dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan ia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini ayatnya ayat yang kelima ini adalah musyarakah. Bersekutu antara manusia dan makhluk untuk memberikan. Jika dalam hadis kursi Allah berfirman, jika hamba-hambaku telah menunaikan segala kewajibannya, yakni beribadah kepada aku, maka aku akan bagi ia. Mata yang ia gunakan adalah mataku. Maknanya Allah akan tutup segala kelemahan-kelemahan yang kita lihat. Kelemahan-kelemahan yang dihasilkan oleh mata kita. Allah tutup. Ditutup dari melihat perkara-perkara yang haram, ditutup dari melihat perkara-perkara yang maksiat, semua kalau kita sudah beribadah pada Allah dengan khusyuk. Lalu telinga yang ia gunakan kata Allah adalah telingaku untuk mendengar, maknanya bahwa segala pendengaran suara-suara yang tidak benar, tidak dibenarkan oleh Allah untuk didengar, Allah tutupkan. Jadi telinga kita tidak akan pernah dapat mendengar perkara-perkara yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Tangan yang ia gunakan adalah tanganku, maknanya untuk menaif. Message kah, menaif perkara-perkara untuk sharing di Instagram kah, Facebook kah, adalah perkara-perkara yang memiliki manfaat lahu untuk dirinya maupun linnas kepada orang lain. Jadilah orang yang sharing manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang membagi manfaat pada orang lain. Nah, jadi konteksnya kalau kita sudah bermusyarakah, beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada ulama berkata bahwa di dalam membaca Al-Qur'an itu usahakan betul ketika membaca ayat kelima. Iyyaka na'budu, hadirkan hatimu dan gambarkan bahwa kita sedang bermunajat, kita sedang bersama Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Itu kumpulan kedua. Lalu isi dari Fatihah yang ketiga adalah ayat 6 dan 7. Ini khas, dikhususkan buat manusia. Yang mana? Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tuntunlah aku, tunjukkanlah kepadaku as-siratal mustaqim, jalan lurus. Jalan lurus maknanya jalan yang tidak bengkok, tidak muawwaj, jalan yang tentu telah disarankan, telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni di mana jalan lurus itu adalah jalan kebajikan. Ketika kita pergi ke satu tempat, lakukan kebajikan. Ketika kita berada di office, lakukan kebajikan. Berada di luar office, lakukan kebajikan. Itulah jalan lurus. Maka orang yang sentiasa berada dalam jalan yang lurus adalah mereka yang insya Allah akan memperolehi kematian husnul khatimah. Husnul khatimah adalah kematian dengan cara baik, dengan cara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini jalan yang lurus. Nah sini, apa sifat dari jalan lurus tuh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sifat dari jalan lurus adalah jalan orang-orang an'amta 'alaihim yang Engkau ya Allah telah berikan nikmat. Siapa mereka? Orang-orang soleh, para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid. Itulah yang dinamakan jalan lurus, jalan orang-orang atau jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yakni para nabi, para rasul, orang-orang soleh dan para ahli-ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Sebab ada ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Manhum, mereka siapa? Di dalam ahli tafsir mengatakan hum al-yahud. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? An-Nasrani, orang-orang yang terkumpul dalam kategori sifat-sifat orang-orang Nasrani. Bukan hanya kumpulan Nasrani masyarakat. Juga mereka-mereka yang memiliki sifat dengan sifat orang Yahudi, dengan sifat Nasrani. Ini yang ya, walad gairil maghdub dan walad dhalinnya itu. Lalu kemudian berikutnya ya. Bacaan wajib bacaan wajib rukun qauli yang berikutnya adalah membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini sebahagian ulama, bahkan banyak ulama mengatakan ia merupakan bacaan dialog. Dialog antara Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan kalau kita membaca tasyahud ini, rasakan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Coba dari 3 penggalan nih. Yang pertama kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan asyhadu an la ilaha illallah ini berhubung kait dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ini dan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berhubung kait dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin berhubungan dengan hamba-hamba Allah yang soleh dari penduduk bumi dan juga penduduk langit. Jadi kalau kita tadabburkan, kita coba kaji tasyahud ini, kita sedang berada dalam satu kumpulan-kumpulan yang sangat luar biasa. Kita berada sedang bersama Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat at-tahiyat ini keluar, datang dari Allah. Datang dari kita semua. Lalu kemudian kita berada bersama baginda Rasulullah SAW. Bayangkan,
Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah SAW adalah nabi yang paling utama, nabi yang paling dicintai, nabi yang dapat membantu semua makhluk Allah di akhirat adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian kita pula berdialog dengan orang-orang soleh. Jadi 3 kumpulan yang sangat luar biasa ini kita baca di dalam setiap sembahyang kita, baik sembahyang wajib, fardu, maupun sembahyang sunat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada mengatakan juga demikian. Ada yang menyempurnakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada menjelaskan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada mengatakan Allah wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Coba rasakan kalau kita membaca tasyahud akhir ini, lalu kita tahu historikalnya, bagaimana setelah tahiyat ini keluar, kepada siapa kita bersyahadat, lalu kemudian dengan siapa kita bersama, maka tidak ada kata yang lain kecuali dalam keadaan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita melakukan ibadah sembahyang itu. Lalu berikutnya adalah bacaan salam. Ya, rukun kauli yang berikutnya adalah membaca salam. Salam ini sederhana. Setelah sempurna semua rakaat sholat, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi ilal yamin. Baca salam, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan. Ini yang wajib kauli. Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Ini adalah bacaan yang sunat. Jadi seandainya pun tidak dibaca, maka tidak mengapa. Tapi baiknya dibaca. Karena di dalam pandangan para ulama, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan, maka di sebelah kanan kita ini ada para malaikat yang menjawab salam kita. Ketika mengucapkan Assalamualaikum ke arah sebelah kiri, maka sebelah kiri kita ini orang-orang kumpulan orang-orang saleh yang menjawab salam kita. Maka jangan tadi tinggalkan kalimat salam yang walaupun berada di dalam sembahyang. Hakikat salam ini an Abdullah bin Mas'udin ma nasitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni lam ansa annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi inda taslimi shalah. Yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi hatta yabdu lana safhata wajhihi. Jadi cara salam tuh dalam sembahyang ketika mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan, sampai pipi kita dilihat oleh makmum yang ada di belakang. Jadi orang-orang belakang kita melihat pipi kita. Ini batasan salam yang sempurna. Demikian pula ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Sikit saja. Asal miring sedikit. Boleh. Sah. Akan tetapi yang afdal ya Rasulullah SAW selalu lakukan adalah sampai wajah bagian pipi bagian kanan dilihat oleh makmum sebelah kanan. Sampai pipi sebelah kiri dilihat oleh makmum sebelah kiri. Ini cara-cara di dalam menjalankan salam. Lalu hakikat salam itu sebenarnya apa? An Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah menjelaskan satu hadis. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau kita sudah mengucapkan salam di dalam sembahyang, maknanya orang yang sebelah kanan kita, siapa saja yang kita jumpai dimanapun, selepas sembahyang kita keluar, siapa saja yang ada sebelah kanan kita, ia akan selamat dari apa?
dari ucapan fitnah yang kita buat, dari ucapan lidah kita. Lalu kalau sebelah kiri kita akan selamat pula dari ucapan kita, dari perbuatan tangan kita. Nah, inilah orang Islam yang sebenar-benar orang Islam. Jadi hakikat salam itu adalah bawa dia, walau kita sudah selesai sholat, bawa kemanapun sehingga orang lain selamat. Selamatnya orang lain dari gangguan tangan kita, selamatnya orang lain dari gangguan lidah kita. Sehingga inilah kemudian yang dinamakan orang yang telah menjalankan ibadah sembahyang. Hakikatnya sembahyang itu laisa laka faqat, bukan hanya pengaruhnya kepada dirimu saja. Ingat tadi, tanha 'anil fasya'i wal munkar. Sembahyang itu adalah mampu mencegah kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jika ada orang sembahyang lalu ia terus melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka coba perhatikan sembahyang kita. Seperti mana yang Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari atau yang dikenali sebagai Ibnu Athaillah jelaskan, orang yang ingin mengenal dirinya maka silahkan melihat sembahyangnya. Jika ia baik dalam melakukan sembahyang, ia akan berhasil berjaya menjadi orang baik. Akan tetapi jika ia tidak baik dalam menjalankan ibadah sembahyang, maka dia akan khaba wa khasara. Itulah orang yang akan rugi, itulah orang yang tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla di hari kemudian. Nah, inilah rukun kauli yang wajib. Adapun rukun-rukun kauli yang sunat, ini kalau kita tadabburkan, misalkan yang pertama sekali setelah kita mengucapkan takbir, ada doa iftitah. Nah, kalau kita mau khusyuk, maka ada tiga cara kita kalau mau khusyuk dalam sembahyang. Yang pertama kata Syekh Ibnu Athaillah, idza aradta an takhsha'a fi salatika fasta'id qabla shalah. Jika kamu katanya mau khusyuk di dalam sembahyang, maka persiapkanlah diri ketika engkau melakukan sembahyang tuh. Bagaimana mempersiapkan diri kita? Yang pertama sekali katanya bersiap-siapkan. Persiapkan diri dalam sembahyang itu la budda an tatawadda. Kita mesti berwudu. Wudu itu biasa kan? Biasa kita lakukan berwudu, ambil air sembahyang. Akan tetapi Syekh Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu adalah seorang ulama yang kalau dia katakan aku mau sembahyang, maka ia lakukan dua wudu. Yang pertama wudu dalam pengertian zohir, seperti yang biasa kita lakukan. Berwudu seperti yang biasa kita lakukan. Lalu kemudian ia katakan pula berwudu dari sisi batin. Nah, ini baru nih kan? Wudu yang batin. Apa artinya? Wudu zohir itu mengambil air sembahyang biasa. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki, tertib dan seterusnya. Inilah wudu kita yang zohir. Akan tetapi wudu batin yang pertama, la budda an tastaghfirillah katanya. Kalau kita mau berwudu secara batin itu, hendaklah begitu selepas kita berwudu zohir, istighfar. Sebelum sembahyang istighfar. Ya. Istighfar menandakan apa? Supaya kita terkoneksi, terhubung. Kalau saya selalu ibaratkan itu dengan keterhubungan kita dengan Allah kepada Allah. Kalau kita pergi ke satu kedai, entah kedai makan kah, kedai apalah ya. Ambil satu kedai makan. Kalau kita masuk di kedai makan, kalau kita sudah tahu passwordnya, wifi-nya, maka begitu sampai terkonektif langsung. Terhubung terus kan? Akan tetapi jika kita belum tahu password dari kedai makan itu, kita datang, maka mobile kita tetap tidak akan terhubung. Artinya apa? Kalau kita mau sentiasa terhubung dengan Allah, usahakan password batin kita ini selalu ada. Apa passwordnya batin? Password hati yang paling utama itu istighfar. Istighfar itu menunjukkan betapa hubungan kita dengan Allah tidak ingin jauh dari Allah.
tidak ingin jauh dari Allah. Maka hubungan itu mesti dipelihara. Itu kata Syekh Hatim Al-Asam. Jadi pertama, wudhu zahir engkau lakukan. Wudhu batin yang pertama adalah istighfar. Yang kedua, wudhu batin yang kedua adalah ibta'id fikrataka. Jauhkan pikiranmu anid dunia. Dari dunia. Ketika kita mau sembahyang, wudhu batinnya adalah jauhkan fikrah. Terkadang kita mau sembahyang kan masih berpikir tentang dunia. Masih berpikir tentang perkara-perkara yang belum selesai. Kita pikirkan apa? Tugasan kita pikirkan macam-macam. Maka katanya kalau mau melakukan sembahyang, bersihkan dirimu dengan istighfar, wudhu batin, lalu bersihkan pikiranmu dari keterkaitan dengan dunia. Mudah sebenarnya. Mudah ada payah? Mudah. Sekarang penyakit utama manusia sekarang apa? Ya kan? Penyakit yang paling besar nih. Kita mau sembahyang, imam sudah kata apa? Sawu saufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah, katanya. Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf itu tanda kesempurnaan sembahyang. Ada kawan kita yang masih chatting, masih menghubungkan dirinya dengan orang lain. Bagaimana mungkin kita akan khusyuk? Maka Syekh Hatim katakan, jannib fikrataka minad dunya. Jauhkan pikiranmu dari dunia. Ini wudhu batin yang kedua. Yang ketiga, ibta'id dunya. Watrukid dunya kharija qalbak. Tinggalkan dunia di luar hatimu ketika sembahyang. Ini tak kan? Takbir. Allahu Akbar. Takbir kita oke. Begitu sudah mendengarkan imam baca Fatihah, kita berkhayal. Gila selesai imam ini sembahyang. Panjang juga baca ayatnya. Kita berpikir yang lain. Bahkan terkadang di sanalah apa yang hilang kita ingat. Apa yang tertinggal kita tahu di mana tempatnya ketika sembahyang. Jadi seakan-akan sembahyang itu adalah media untuk mengingat sesuatu yang telah hilang. Nah, jadi kalau mau khusyuk, ya, ibta'id qalbaka ay ukhrujid dunya min qalbik. Keluarkan dunia dari hatimu. Nah, tiga perkara inilah yang oleh Syekh Hatim mengatakan berwudu secara batin itu. Nah, jika ini sudah dilakukan, maka masuk dalam sembahyang. Masuk kita dalam sembahyang, takbir udah masuk sembahyang. Ingat perkara yang dilakukan untuk khusyuk sembahyang itu. Ada 3 perkara. Untuk menjadi khusyuk dalam sembahyang 3 perkara. Yang pertama, lihatkan muka, wajah, matamu ke arah tempat sujud. Ke arah tempat sujud. Sekali lagi, ke arah tempat sujud, bukan ke arah kaki kawan. Nah, terkadang kita arah bawah melihat, tapi yang dilihat kaki kawannya, kukunya panjang, katanya. Bila dia begini, macam-macam. Terpikir dia. Jadi yang pertama, arahkan wajah pandangan matamu ke arah tempat sujud. Yang kedua, arahkan pikiran dan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Arahkan secara fokus Allah Azza wa Jalla pikiran kita. Walaupun 100% tidak mampu. Memang tidak mampu. Tapi paling tidak saat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung terkonek dengan Allah. Nah, lalu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, arahkan wajah kita ke tempat sujud. Yang kedua, arahkan pikiran dan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ibhamil qira'ata wal harakat. Pahami bacaan yang kita baca, utamanya bacaan wajib. Ingat, utamanya bacaan wajib pahami. Misalkan apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladdallin. Pahami. Bagaimana cara memahami itu semua? Cara memahami semua itu adalah dengan membacanya. Lalu baca terjemahnya. Coba sekarang nih. Yang saya tahu nama di depannya ini Muhammad Azib bin Alias. Oke? Coba jawab sekarang nih. Muhammad Azib berapa kali buka mobile sekarang nih? Coba jawab tuh. Dari pagi tadi, dari bangun tidur sampai sekarang berapa kali sudah? Mana Azib? Mana suaranya? Coba buka. Unmute kah? Coba dia mute. Ingin tahu nih. Berapa kali Azib? Tidak dikira. Mungkin lebih dari 20. Tidak ada kata mungkin. Tidak dikira. Tak dapat dikira. Oke. Wafa kasrina. Wafa. Dengar. Berapa kali juga? Tidak terkira, Ustaz. Tidak dikira juga kan? Kita semua tidak ada yang dapat mengira berapa kali kita buka mobile sampai pukul 3.09 nih. Kita tidak dapat tahu. Coba kalau saya tanya lagi nih. Muhammad Azib, berapa kali kita baca Al-Quran hari ini? Muhammad Azib, berapa kali baca Quran hari ini? Insyaallah. Boleh. Berapa kali kira? Berapa? Hari ini Baru sekali. 2. 2. Oke, dapat kita kira kan? Boleh, Maknanya, Ustaz. begitu kerapnya kita buka, begitu seringnya kita buka mobile sampai tidak dapat dikira, dan begitu jarang dan kurangnya kita membuka Al-Quran sampai kita dapat kira. Mesti kita sadari nih. Bagaimana mungkin kita akan tahu mentadabburkan surah Al-Fatihah saja? Padahal ini yang paling utama dalam sembahyang. Kalau kita jarang membacanya. Maka saya selalu menasihatkan. Ibda hayataka bil Quran. Mulaikan hidupmu pagi hari dengan membaca Al-Quran. Maknanya selepas kita sembahyang subuh usahakan walau kana safhatan wahidah. Sekalipun satu muka surat. Baca Quran. Lalu akhiri hidup kita. Lalu habiskan waqtim hayataka bil Quran. Akhiri hidup kita malam hari sebelum tidur baca Quran. Maknanya apa? Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. 3 ayat surah Al-Baqarah. Kan? Minimal tuh. Akhiri hidup kita malam hari dengan baca Quran. Tapi kita biasanya apa? Kita biasa mengatakan ini. Ibda hayataka bi mobile. Waqtim hayataka bi mobile. Mulaikan hidupmu dengan mobile. Nanti kita mau tidur pun dengan mobile. Ini kebiasaan kita di akhir zaman. Ya Allah, jauh sekali kita. Jadi kalau kita ingin khusyuk dalam sembahyang ini, tadabburkan minimal surah Al-Fatihah yang wajib kita baca tuh. Bagaimana cara mentadabburkan? Baca. Lalu berikutnya yang langkah kedua, step kedua, baca terjemahnya. Baca terjemah dari surah Al-Fatihah itu. Kalau dapat harfan biharfin, huruf berhuruf, baca. Alhamdulillah itu apa artinya? Kalimah baik kalimah, baca. Jadi sehingga kita tahu, kalau kita tahu inilah cara khusyuk menurut Syekh Tajuddin bin Athaillah dan Rasulullah SAW juga sabdakan. Kalau mau khusyuk dalam sembahyang, pahami bacaan yang dibaca. Baik yang membaca imam atau yang kita baca. Yang paling utama bacaan-bacaan yang fardu. Bacaan-bacaan yang fardu. Yang sunnah oke, pahami juga. Ya coba kalau kita pahami. Bagaimana kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Doa apa itu? Doa apa itu? Doa masa ruku. Kan? Kalau kita pahami Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang sangat agung, sangat besar. Wa bihamdih.
dan hanya pujian teruntuk kepada Allah Azza wa Jalla. Paham itu. Kalau ini kita pahami, insya Allah kita akan menjadi lebih khusyuk lagi. Demikian pula ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Masya Allah. Ini doa semua. Patutlah dikatakan as-salatu hiya doa. Sembahyang itu adalah doa. Karena memang isinya semua doa. Maka patutlah kalau kita sudah sembahyang, rasa hati tenang. Ingatlah tadi tujuan sembahyang pertama apa? Qurratu aini sayyidil mursalin, menjadi penyejuk jiwa. Orang sudah sholat mestinya tenang hatinya, tidak gelisah lagi. Lalu biasanya kita juga apa? Ketika kita mau tidur, ikhtim hayataka bi mobile. Sentiasa kita baca mobile sehingga lupa kita baca doa. Karena kita terlalu akrab dengan mobile, sampai terbawa dalam mimpi. Apa yang kita chatting dengan kawan. Dan mungkin begaduh dalam chattingnya, akhirnya terjadi apa? Bermimpi dikejar ular. Kan? Lari kita, ngalih tuh. So, ingat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sentiasa berada dalam koridor-koridor agama, ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah demikian seterusnya. Lalu khusyuk yang ketiga, ini syarat khusyuk ketiga. Karena di pertama adalah melakukan persiapan sebelum sembahyang. Lalu kedua, pahami bacaan dalam sembahyang. Ketika sudah sembahyang, lihat tempat sujud, pahami bacaan sembahyang, lalu kosongkan pikiran kita dari keterkaitan dengan dunia. Nah, selepas sembahyang, ini ada masih hubung kait dengan khusyuk. Selepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah. Hayati salam tuh. Adab kanan. Gambarkan bahwa di sebelah kanan ini ada malaikat yang sedang menjawab salam kita. Dan itu banyak. Malaikat menjawab salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi arah kiri. Orang-orang soleh banyak menjawab salam kita. Pahami betul. Nah, selepas kita sembahyang, apa yang dilakukan? Minimal istighfar 3 kali. Minimal beristighfar 3 kali. Lalu kemudian setelah itu, ud'ullah mastata'ta. Berdoa kepada Allah sesuai dengan hajat dan kemampuan kita. Nah, kalau perkara-perkara yang kita lakukan tidak hanya setakat mentadabburkan rukun qauli dalam arti memahami saja, tapi pahami lalu dipraktikkan. Jadi apa yang kita jalankan sekarang ini memang tidak cukup satu kali. Ada satu rukun yang paling utama sebenarnya adalah rukun qalbi. Ini yang mesti saya kira mesti dibalas lagi, mesti ada lagi taklimat-taklimat dari orang-orang yang berkompeten dalam hal itu. Jadi bagaimana rukun qalbi ini merupakan satu sentral dalam sebuah ibadah. Ibadah apa saja? Mau sembahyangkah, zakatkah, puasakah, ada di poin pada rukun qalbi dalam semua hal. Allahu a'lamu bishawab. Mungkin seperti ini yang dapat disampaikan. Saya sekarang buka, silahkan ada forum soal jawab. Bukakan sesi soal jawab. Ada soalan pertama Ustaz. Tadi yang awal-awal ada Ustaz sebut mengenai dengan takwa. Boleh Ustaz terangkan sedikit apa erti takwa itu? Baik, menarik. Jadi takwa itu asal katanya kan kalau dalam bahasa Arab ada ta hurufnya, ada qaf, ada wawu, ada alif maksurah, takwa. Jadi ada yang mengatakan bahwa takwa itu dalam konteks mengikut kepada segala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan cara zahir. Maknanya zahir apa? Ketika Rasulullah angkat tangan dalam sembahyang, kita ikut takwa. Ketika Rasulullah membaca Fatihah dalam sembahyang, kita ikut takwa. Ketika Rasulullah SAW dalam sembahyangnya khusyuk, kita ikut takwa. Nah, khusyuk ini merupakan bahagian dari rukun qalbi sembahyang tuh, yang Rasulullah SAW sendiri mengatakan mengikut Rasulullah dengan cara zahir dan batin. Nah, batinnya adalah khusyuk. Jadi takwa itu maknanya sebenarnya sederhana. Melakukan kebajikan. Apa saja kebajikan tuh? Kita berbuat baik dengan orang lain. Takwa. Sayyidina Ali pernah mengucapkan namanya takwa itu adalah
ya kita memperdulikan orang lain seperti mana kita memperdulikan diri sendiri. Jadi takwa itu adalah kita rasa nikmat, bahagia kalau orang lain tidak berburuk sangka, orang lain tidak menghina kita, tidak berbuat zalim pada kita, dan kita pun melakukan hal yang sama pada orang lain. Itu takwa. Kita mau ketika jumpa dengan kawan, orang lain melihat kita dengan wajah yang senyum, kan? Keinginan kita. Demikian pula kita lakukan kepada orang lain. Inilah takwa. Kita mau kalau berjumpa dengan kawan, kawan kita menegur sapa kita, berbaik sangka dengan berbaik dan kita, mengucapkan assalamualaikum dan seterusnya. Itulah yang mesti kita lakukan ketika berjumpa dengan kawan kita. Kita mau suami kita, istri kita, saudara kita baik dengan kita, maka yang perlu dilakukan oleh kita adalah menjadi orang baik di keluarga kita. Nah, jadi jangan pernah berharap istri kita akan jadi orang baik kalau kita sendiri sebagai suami tidak baik. Jangan pernah berharap istri itu akan suami akan menjadi baik kalau kita sebagai istri pun tidak baik. Jadi artinya apa yang kita harapkan orang lain lakukan kepada kita, itulah yang mesti dilakukan kepada orang lain. Nah, itu takwa sederhananya seperti itu. Ya, kalau orang lain tidak mau menghina kita, jangan hina orang. Kan? Sederhana. Kalau orang lain tidak mau berbuat zalim pada kita, jangan tak berbuat zalim pada orang lain. Sehingga saya pernah terbaca satu buah buku. Buku itu Damit saja. Damit. Kira tahun 89. 89 ini saya kira Muhammad Azib belum lahir nih. Atau Muhammad Muaz juga belum lahir nih. 89. Ya. Saya beli buku Damit. Yang menulisnya siapa? Yang menulisnya orang Bali. Namanya Gede Prama. Gede Prama. Jadi tulisan nama itu Gede Prama. Saya beli dengan uang Indonesia 1.000. Bukan 1.000-nya Brunei. 1.000 Indonesia. Ya berapa sen lah ya. Pada 89. Begitu saya buka di muka suara pertamanya. Yang kita lihat, yang kita jumpai apa? Gambar pantai. Buka lagi muka surah kedua, yang ada adalah gambar langit. Muka surah ketiga, yang ada gambar pokok. Saya bilang ini menyesal saya beli buku ini. Kenapa yang ada gambar-gambar saja? Lalu masuklah buka muka surat keempat. Ada tulisannya, pendek saja. Sudah bersihkah hati kita? Ini kehubungan dengan takwa ya. Sudah bersihkah hati kita? Lalu tentu kita yang membaca akan menjawab. Sudah bersih atau belum tergantung bagaimana kita. Buka lagi muka surat kelima. Jika engkau belum yakin hatimu telah bersih, maka lihat. Buka muka surat ke-7. Ada 8 muka surat nih. Muka surat 7 katanya apa? Sekiranya seorang jiranmu melemparkan kotoran lembu ke halaman rumahmu. Ini kalimat ini berada di muka surat berapa? 7. Sekiranya jiranmu membuang kotoran lembu, melemparkan kotoran lembu ke halaman rumahmu. Tahu kan arti membuang atau melemparkan? Tahu? Oke. Jika jiranmu melemparkan atau membuang kotoran lembu ke halaman rumahmu, kira-kira reaksi kita bagaimana? Marah atau bahagia? Pasti marah kan? Pasti marah. Nah, saat engkau bereaksi marah, ketahuilah katanya hatimu sama dengan kotoran lembu itu. Hatimu sama dengan kotoran lembu itu. Ini nasihat yang sangat dahsyat. Lalu buka ke muka surah ke-8 yang terakhir. Jika engkau mengatakan bahwa alhamdulillah jiranku telah mengirimkan bajak untuk tanaman-tanaman di halaman rumahku, maka ketahuilah hatimu telah bersih. Takwa. Kita berada di mana nih? Kita berada yang kedua, yang pertama kan yang marah. Ini belum takwa sempurna.
Jika kita merasa ada orang lain menghinakan diri kita, orang lain datang berbuat zalim pada diri kita, kita tidak pernah melakukan apapun, tiba-tiba berbuat zalim. Dia memfitnah kita, dia membuat hal sehingga kita mungkin diberhentikan dalam pekerjaan, dia buat hal sehingga kita gagal dalam segala-galanya. Kita tidak pernah melakukan itu kepada dirinya. Jika orang yang melakukan itu, engkau sikapi dengan kata Alhamdulillah, orang ini datang akan mengirimkan pahala ke akun bank akhiratku, maka Anda telah bersih. Tetapi jika engkau membalasnya dengan doa, ya Allah segeralah matikan dia, ya Allah hukum dia. Nah, jika itu perbuatan kita, maka ketahuilah kita jauh lebih jahat, lebih rosak dibandingkan orang yang berbuat zalim tadi. Itu pelajaran yang dihasilkan dari buku yang damai tadi. Itulah kesimpulan takwa sebenarnya. Takwa itu adalah memelihara rasa hati. Ketika orang lain berbuat zalim pada diri kita, anggap saja itulah dua hal. Itulah nih. Dua perkara ini yang perlu dianggap. Jika orang lain berbuat zalim kepada kita, maka pertama sekali jangan salahkan orang yang berbuat zalim itu. Jangan lantas kemudian kita salahkan orang itu. Tapi pikirkan, oh mungkin dulu pernah saya lakukan perbuatan yang sama. Pikirkan, pernahkah saya lakukan perbuatan yang sama terhadap orang? Kalau sudah dipikirkan lama, tidak kita jumpai. Saya belum pernah melakukan hal yang seperti itu. Ingat pelajaran kedua. Allah sengaja mengutus orang lain berbuat zalim kepada kita untuk menguji kekuatan iman kita. Kalau ini kita berhasil, maka derajat tingkatan kita si Allah akan sangat tinggi. Allahu a'lamu bishawab. Jadi takwa itu kesimpulannya adalah bersihkan hati, perbaiki amal perbuatan kita, sikap kita, husnuzon kepada orang lain, yang paling khas husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Allahu a'lamu bishawab. Oke, masih ada? Silakan. Ada lagi sudah? Dijemput para hadirin, kalau sekiranya ada apa-apa soalan, boleh terus mengajukan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Nurhayani dari UBD. Oke, silakan Wan. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai membaca Fatihah sebagai makmum. Bila kiranya masa yang terbaik membaca Fatihah jika sekiranya Tani mengikut imam? Oke, baik. Sudah jadi maksudnya Membaca- Tani jadi makmum ya? Ha? Oke, masih ada? Cukup? Baik. Makmum yang jelas tadi konsepnya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ya. Tidaklah dinamakan sembahyang atau tidak sempurna sembahyang seorang kalian jika tidak membaca suratul Fatihah dalam sembahyangnya. Sekarang soalan tadi, bila kita membaca Fatihah jika kita menjadi makmum. Nah, jika kita menjadi makmum, membaca Fatihah itu selepas imam membaca Fatihah dan kita mengatakan amin. Dan imam sebenarnya disunatkan untuk imam berhenti sampai Fatihah makmum selesai. Sunatnya sampai makmum selesai baca Fatihah, imam baru memulaikan baca ayat Al-Quran yang lain, surat yang lain. Ini sunahnya. Tapi tidak menjadi salah ketika misalkan imam hanya berhenti sejenak. Waladdallin. Lalu kita semua amin. Imam berhenti sejenak dalam berapa second lah berhenti, baru dia teruskan. Nah, kita di sini baca Fatihah. Saat imam membaca ayat Al-Quran, surah yang lazim, yang pendek-pendek, baru kita baca Fatihah sini. Selepas imam baca waladdallin, kita bilang amin, nah baru kita mulai baca Fatihah di sini. Oke. Lalu imam sunatnya pada di sunatnya imam berhenti menunggu seandainya makmum ini selesai baca Fatihah baru dia mulaikan lagi. Sehingga makmum tujuannya apa? Tujuan ini berhenti ini apa? Sehingga makmum dapat menyimak, memperhatikan bacaan surah ayat-ayat yang akan dibaca imam.
Jadi dapat pahala mentadaburkan di sana. Itu Pak Najah ya. Halo, oke, sudah terjawab belum? Sudah Ustaz. Saya bertanya pasal kadang-kadang bersembahyang di masjid, setengah imam tidak memberikan ruang untuk makmum membaca Fatihah. Jadi apabila imam memulakan membaca surah-surah mengenai dengan khusyuk, kadang-kadang terganggu pasal ia baca Fatihah dan dalam masa yang sama mendengar imam membaca surah. Ya, benar. Benar. Itulah tapi sekarang alhamdulillah di Brunei ini banyak sudah masjid-masjid, surah-surah balai ibadat yang mengamalkan menunggu sejenak makmum selesai baca Fatihah baru dilanjutkan membaca ayat atau surah. Itu yang sudah diamalkan sekarang ini. Itu yang sunnah memang. Tetapi mungkin ini memang case-nya sering terjadi di dalam sembahyang tarawih ya. Case-nya yang sering terjadi itu. Karena sering ingin cepat segera selesai, jadi imam kemudian baca surah, begitu waladhdallin amin, langsung terus. Nah kita baca Fatihah juga. Ikut baca Fatihah, usahakan jangan terlalu laju, jangan pula terlalu perlahan. Nah, jangan kita menggunakan bacaan yang tilawah yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, ikut saya pelan-pelan saja. Jadi itu salah satu cara untuk mengatasi kalau imam terlalu laju di dalam baca ayat-ayatnya. Seandainya, bagaimana halnya kalau Fatihah kita belum selesai, imam sudah ruku, usahakan segera selesaikan Fatihah baru ikut ruku. Kita paling tidak tertinggal dari dua rukun yang panjang itu yang tidak dibenarkan. Paling tidak usahakan mengikut kalau imam ruku, Fatihah selesaikan, dapat sedikit ikut berdiri i'tidal. Jadi jangan sampai imam sudah i'tidal, lalu imam sampai sujud, kita masih belum baca Fatihah, belum ruku, belum i'tidal. Nah, jadi usahakan minimal satu rukun ini dapat kita ikuti. Tertinggal satu ruku tidak masalah, tapi jangan terlalu panjang lah mengikutinya. Membaca Fatihahnya. Maka disunahkan baca Fatihah, jangan terlalu laju, jangan pula terlalu perlahan. Oke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk juga nih. Oke, silakan aja. Nur Khadijah dari An-Nafi. Oke. Ustaz kan bertanya, Ustaz, kalau sekiranya masa solat subuh terlupa dia membaca doa kunut, macam mana tu Ustaz? Indah sengaja. Oke, baik. Terlupa memang tidak sengaja Pak Najah. Baik. Terlupa membaca doa kunut. Doa kunut adalah sunat hayat. Ya. Sunat abad yang utama. Jika terlupa membaca doa kunut, maka ditukar atau diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tahu? Sudah pernah belajar kan? Ya Ustaz. Sudah pernah. Sujud sahwi 2 kali lah itu. Sebelum kita salam, baca tahiyat dulu sampai habis. Sebelum assalamualaikum sujud, ya, baca di sana sujud sahwinya apa bunyinya? Subhanaman la yanamu wa la yansa atau wa la yashu. Ya, subhanaman la yanamu wa la yansa atau subhanaman la yanamu wa la yashu. Itu dibaca 1 kali cukup. Lalu duduk lagi tanpa baca apapun, lalu kemudian sujud kedua barulah kita assalamualaikum. Itu Pak Najah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Pak Najah. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Muhammad Zul Hilmi Ustaz. Silakan. Ada soalan mengenai rukun qauli. Adakah kita ni perlu membaca besar ataupun hanya cukup kedengaran di telinga saja? Baik. Ini kalau kita berjamaah ya? Ya. Atau seorangan lah mana saja. Sebenarnya disunatkan itu kita cukup membaca terdengar dengan diri sendiri. Yang mendengar kita sendiri, tidak membisingkan orang lain. Terkadang ada orang yang membaca rukun qaulinya dengan bacaan yang keras sehingga orang lain pun bising.
Jadi iz'ajul akharin fi shalah, membuat orang lain bising dalam sembahyang sehingga ia tidak khusyuk, itu ditegah. Rasulullah SAW di dalam membaca rukun qauli itu dia setakat mendengar dirinya dalam diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diri sendiri. Jadi kita mendengar dalam diri adalah membantu kehusyuan kita. Ada orang tidak dapat khusyuk kalau dia tidak besar suaranya. Ada seperti itu, iya. Tapi usahakan bagaimana caranya supaya kita berusaha. Jangan sampai orang yang di sekeliling kita ini akan merasa terganggu dengan sembahyang kita. Nah, oke. Jadi terdengar sesuai dengan yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad Zulhilmi adalah cukup terdengar oleh kuping kita sendiri. Oke? Oke. Syukran Ustaz. Oke. Afwan. Ada lagi? Artinya Ustaz, kalau orang membaca dalam hati saja rukun qauliyah ni tidak sahlah sembahyangnya tak? Ya, membaca yang namanya membaca kan bukan hati. Membaca itu agak sedikit dibesarkan sehingga terdengar oleh diri sendiri. Kita membaca ada desis sedikit-sedikit lah. Jadi jangan sampai senyap sekali dalam hati. Kalau senyap terus dalam hati, kecuali dalam hal-hal sholat-sholat yang individu lah, sifatnya dalam diri kita, tahajud ke apa itu, boleh dilakukan itu. Tapi kalau dia yang fardu-fardu ini, usahakan didengar oleh diri sendiri. Seperti yang tadi Mas Zulhilmi katakan itu, ada diri sendiri. Bukan kalau baca dalam hati, gimana baca hati? Nah, kalau dalam hati dia baca kan? Oke. Baik, ada lagi? Kalau ada pertanyaan ni Ustaz, membaca secara berbisik itu adakah dimaksudkannya terdengar oleh sendiri tu? Membaca secara berbisik. Ya, berbisik itu maknanya tadi ada desis sedikit yang terkeluar, desis sedikit saja. Itu yang dapat didengar oleh diri. Kan kalau berbisik itu kan ada desis sedikit ya, walaupun tidak jelas orang-orang lain. Berbisik, kalau dia terdengar ke orang lain berarti dia tidak berbisik. Kan? Kalau terdengar kepada orang lain yang bacaannya itu berarti dia tidak berbisik. Sebab hakikat berbisik adalah tidak terdengar oleh orang lain. Begitu. Oke. Masih ada? Atau cukup sudah? Mungkin soalan penghabisan kalau sekiranya ada lagi yang akan bertanya. Okay. Sudah paham semua rupanya. Sudah oke. Sorry Ustaz, Assalamualaikum. Last soalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada soalan. Sekiranya orang sudah mengangkat takbir, Allahu Akbar. Lepas itu semula lagi yang mengangkat berkali-kali. Oh. Maksudnya dalam situasi itu mungkin jemaah itu was-was kah apa? Bagaimana, apakah ada hukum ataupun macam mana situasi yang macam itu? Baik, ini memang banyak terjadi ya. Kawan-kawan itu terkadang was-was ya di dalam takbir. Sampai niatnya tidak dapat connect dalam dirinya untuk berniat katanya. Sehingga takbirnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 4 kali seperti orang takbir jenazah, sholat jenazah. 4 takbir kan? Nah, apa hal ini? Tentu adalah orang-orang ini adalah sedang diganggu oleh setan. Maka ada seorang ulama mengatakan sebenarnya bukan setan yang mengganggu dia. Dirinya sendiri mengganggu dirinya sendiri. Nah, caranya mengobati orang seperti ini apa? Kita yang tahu kawan kita seperti ini, mudah obatnya. Kalau ada kawan kita yang takbirnya sering berapa kali, ini adalah orang yang terpedaya, orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Yang oleh Imam Al-Ghazali katakan al-gurur, orang yang sedang ditipu. Cara mengobatinya adalah, tapi kita ini dulu lah, kita berjanji dulu sama kawan kita. Nanti ketika saya takbir, lalu tidak dapat masuk takbir, langsung pukul saya di belakang. Tapi pukul jangan terlalu kencang lah, jangan terlalu kuat. Jadi kajutkan begitu kejut. Nah kalau kejut kan
Jadi ada kesepakatan dengan kawan kita yang merasa ada terjadi seperti itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah dia akan terulang lagi. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya perkara seperti ini sering terjadi. Mungkin tidak hanya orang atau kawan kita, atau mungkin kita terjadi. Maka usahakan dalam sembahyang itu perlu ada persiapan tadi. Jadi niat dengan tulus, sekarang ini saya akan melakukan sembahyang. Ya Allah, minta kepada Allah. Bantulah aku ya Allah, agar segera mudah terkonek kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantu aku. Dan kita minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka payah. Jadi usahakan. Nah, kalau tadi teknik yang pertama adalah janji kawan kedua, berjanji dengan kawan kita dulu. Kalau kita kejutkan, insya Allah selesai. Atau cara kedua, yang paling utama sama cara kedua ini. Usahakan kita berusaha minta kepada Allah untuk dibantu dalam beribadah sehingga kita menjadi khusyuk dalam menjalankannya. Allahu a'lamu bishawab. Gimana aja ya? Syukran Ustaz. Afwan. Oke. Sudah selesai Ustazah? Okey, alhamdulillah. Baik. Uh, Alhamdulillah. saya serahkan kepada MC untuk acara seterusnya. Ustaz. Ini okey. Dah lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia Ustaz kerana sudah menyampaikan bengkel kesempurnaan solat tadabbur rukun qauli dalam solat. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil penghargaan kepada Dr. Ustaz Haji Harapandi Dahari. Terima kasih. Sebelum mengakhiri program kita pada petang ini, dijemput para hadir untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bergambar ramai. InsyaAllah 1, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Seterusnya, dijemput Muhammad Muaz bin Haji Roslan, Ketua Eksekutif Keagamaan dan Kerohanian untuk membaca doa selamat. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfidhuka
ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالصحة والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخينا ووالديهم وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan itu berakhirlah sudah majlis kita pada petang ini. Diucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa dan juga hadirin dan hadirat sekalian kerana telah menjayakan majlis kita dengan lancar dan teratur. Semoga ilmu yang dikongsikan itu tadi akan dapat dimanfaatkan, dapat kita kongsikan kepada orang lain. Semoga dengan pemahaman dan penghayatan isi bacaan dalam solat tersebut akan memudahkan kita agar lebih khusyuk menyempurnakan ibadah kita. Saya akhiri majlis pada petang ini dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Jazak